Baik, sama gue Fadil. Nah, kalau minggu kemarin kalian udah nonton American Football 101 bahas wasit yang di sini nih. Nah, sini. Nah, udah ngerti kan sama wasit di NFL? Nah, mantep. Tapi kalau kalian masih belum ngerti, langsung aja tulis di komen ya, gak usah pakai malu. Nah, buat episode kali ini di American Football 101 terbaru, gue akan menjelaskan mengenai sistem waktu di NFL. Pasti banyak dari kalian yang nonton NBA. Itu kan per quarter pasti game clocknya 12 menit. Terus ada shot clock juga 24 detik sama 14 detik kalau misalnya pemain lempar bola, terus bolanya kena ring gak masuk, mantul lagi, abis itu di offensive rebound. Nah, kalau misalnya gue salah, terus di komennya karena gue jarang nonton NBA, maaf. Nah, di NFL itu game clocknya 15 menit per quarter. Waktunya kalau game clock akan selalu jalan kalau misalnya yang pertama passing play, terus bolanya ditangkap sama pemainnya. Nah, pemainnya di tackle nggak keluar out of bound. Yang kedua, saat rushing play atau lari. Nah, itu pemainnya di tackle nggak keluar out of bound. Itu waktunya bakal jalan terus saat di play berikutnya dan berikutnya. Itu waktunya ya kalau yang jalan. Nah, kalau waktunya berhenti, misal incomplete pass, terus pemain yang nangkep sama yang lari bola tadi itu keluar out of bound, itu waktunya berhenti. Nah, sama yang terakhir ini waktunya akan dihentikan wasit saat 2 minute warning. Nah, 2 minute warning ini berlaku saat di 2 menit terakhir quarter kedua sama quarter keempat. Jadi wasit akan kasih warning 2 minute warning itu. Nah, menurut gue ini 2 minute warning ini ibaratnya timeout gratisan sih buat tim offense yang lagi mau nyerang di menit-menit terakhir ya gitu. Jadi buat kalian yang main Madden pasti tahu lah ya 2 minute warning. Nah, itu mengenai sistem game clock ya. Nah, play clock di NFL itu ada 2 juga kayak di NBA. Ada play clock 40 detik sama 25 detik. Nah, 40 detik itu digunakan setiap selesai play. Oke? Setiap selesai play walaupun complete atau incomplete. Nah, play selanjutnya itu play clocknya pakai 40 detik. Oke. Nah, 25 detik ini digunakan kalau misalnya ada beberapa ini kondisi khusus. Misalnya nih yang pertama, misalnya offense-nya nggak berhasil maju, ya kan, sampai fourth down terus di-punt. Nah, habis itu kan tim lawan jadi offense. Nah, itu pas mulai play pertama itu pakai 25 detik. Nah, karena change of possession bola. Yang kedua, misalnya tim pakai time out. Nah, misalnya time out selesai, terus main lagi itu 25 detik. Oke. Yang ketiga, pas 2 minute warning. Nah, pas 2 minute warning itu pakai 25 detik abis 2 minute warning itu di dalam 2 minute warning. Terus abis itu end of ini pas abis quarter, lalu misalnya ada penalti nih. Misalnya tim kena penalti. Nah, play selanjutnya pakai 25 detik. Terus tim bikin touchdown. Nah, itu abis touchdown kan ada extra point sama 2 point conversion attempt ya. Nah, itu pakai 25 detik play clocknya. Sama terakhir saat tim ngepan. Nah, tim ngepan pakainya 25 detik play clock. Nah, itu sistem play clock di NFL ada 40 detik sama 25 detik. Tapi ternyata ada lagi peraturan mengenai game clock. Ini namanya 10 second run off. Nah, ini maksudnya apa nih 10 second run off? Jadi 10 second run off ini akan digunakan di 2 minute warning itu saat tim offense bikin pelanggaran yang bikin snapnya ini stop. Contohnya kayak false start. Nah, kalau misalnya tim offense bikin false start di 2 minute warning, itu game clocknya bakal maju 10 detik atau hilang 10 detik gitu. Yang kedua, intentional grounding. Intentional grounding gue udah jelasin di one-on-one wasit kemarin ya. Langsung lihat aja maksudnya intentional grounding. Yang ketiga, illegal forward pass yang dilempar melewati line of scrimmage atau loss. Nah, misalnya QB
dia udah nembus nih, dia lari ke kanan kiri ya kayak Mahomes gitu. Terus dia lempar bola ngelewatin line of scrimmage. Itu kan foul. Nah, play selanjutnya itu play selanjutnya kena 10 second run off. Oke. Terus misalnya nih tim udah main lateral pass yang passing ke samping atau ke belakang. Nah, misalnya timnya lempar ke belakang, tahu-tahu bolanya keluar dari lapangan atau out of bound. Nah, itu kena 10 second run off. Oke. Terus misalnya ini QB nge-spike bola. Nah, atau misalnya dia lempar asal gitu. Nah, itu kena 10 second run off juga. Tapi kecuali kalau misalnya saat lempar asal itu ternyata ini, misalnya lempar asal atau touchdown gitu, nah itu nggak kena 10 second run off. Sama terakhir ada ini, misalnya ada foul yang disengaja biar bikin waktunya berhenti. Nah itu kena 10 second run off. Kenapa harus ada NFL 10 second run off ini? Karena ini buat menghindari tim offense kalau misalnya dia manfaatin waktu gitu. Nah, jadi biar menghindari tim offense dapat advantage gitu. Nah, jadi dipakailah 10 second run off. Jadi intinya 10 second run off ini kalau misalnya yang tadi gue udah bilang tim offense melakukan hal-hal tersebut, itu game clock-nya bakal maju 10 detik atau hilang 10 detik. Itu sih sistem waktu di NFL. Kalau misalnya kalian masih belum ngerti, langsung aja tanya di komen. Nah, buat next one on one mau bahas apa, langsung aja tulis di komen. Katanya sih pada ini ya mau dijelasin tentang cap space ya, cap space NFL. Nanti kita bakal jelasin cap space ya mungkin ya buat di episode selanjutnya. Tapi kalau misalnya mau dibahasain, tulis aja buat kita tabung dulu buat di week selanjutnya ya. Jadi thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ke Ngoceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia dan juga NFL fans Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Terus juga join semua sosial media kita di video deskripsi ini. Jadi thank you udah nonton. See you di American Football 101 dan konten-konten NFL fans Indonesia selanjutnya ya. Dadah.